Hidup sering terasa seperti sebuah teka-teki yang tak selesai. Kita berusaha keras mengontrol setiap aspek, pekerjaan, hubungan, hingga masa depan. Namun kenyataan menunjukkan betapa rapuhnya ilusi kendali itu. Ketika rencana gagal, cuaca berubah drastis, atau keputusan orang lain berdampak besar pada hidup kita, kita diingatkan bahwa dunia ini tidak tunduk pada kehendak kita semata. Bayangkan seorang pelaut yang mencoba mengendalikan angin. Ia dapat mengatur layarnya, tetapi tidak mungkin memerintah badai. Seperti itulah hidup. Kendali yang sejati bukanlah tentang memegang tali kekang atas segalanya, melainkan tentang mengetahui kapan harus melepaskan dan beradaptasi. Ketidakpastian seringkali melahirkan ketakutan. Pikiran kita, yang dirancang untuk melindungi, seringkali memproyeksikan skenario terburuk. Ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi, otak cenderung menciptakan ancaman yang mungkin bahkan tidak nyata. Namun, ketakutan ini tidak selalu buruk. Ia adalah alarm yang mendorong kita untuk bersiap dan bertindak. Tetapi, terlalu banyak ketakutan dapat melumpuhkan. Dalam ketidakpastian, kita cenderung melupakan bahwa tidak mengetahui masa depan juga berarti ada ruang untuk harapan, kejutan yang menyenangkan, dan peluang tak terduga. Alih-alih melihat ketidakpastian sebagai ancaman, bayangkan itu sebagai panggung kosong yang bisa kita isi dengan cerita terbaik. Ketika kita memahami bahwa hidup tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan, peran iman menjadi sangat penting. Iman bukan berarti menyerah dan berhenti mencoba. Sebaliknya, iman adalah kepercayaan bahwa meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, segala sesuatunya akan baik-baik saja pada akhirnya. Dalam iman, ada keberanian untuk melangkah maju tanpa peta lengkap. Ada rasa damai yang datang dari meyakini bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur, bahkan di saat kita tidak dapat memahaminya. Iman juga membantu kita menerima bahwa tidak semua hal perlu kita ubah. Beberapa hal, seperti kehilangan atau kegagalan, adalah bagian alami dari hidup. Dengan iman, kita bisa belajar menerima dan tetap melangkah maju, bukannya terjebak dalam penyesalan atau kemarahan. Ketika badai melanda, iman adalah jangkar yang membuat kita tetap tenang meskipun kapal berguncang. Ilusi kendali adalah bagian dari cara kita mencoba memahami dunia yang kompleks ini. Tetapi, saat kita melepaskan ilusi tersebut dan menerima kenyataan hidup yang tidak terduga, kita membuka ruang untuk iman dan kepercayaan. Ketidakpastian bukan musuh, itu adalah lahan subur bagi pertumbuhan. Melalui iman, kita tidak hanya mampu menghadapi ketidakpastian, tetapi juga menemukan kedamaian di dalamnya. Dunia mungkin tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita, tetapi dengan iman, kita belajar berjalan dengan kepala tegak, hati tenang, dan jiwa yang siap menghadapi apapun yang datang. Apa itu iman aktif? Iman aktif adalah lebih dari sekadar keyakinan diam-diam yang tersembunyi dalam hati. Ini adalah keyakinan yang digerakkan oleh tindakan nyata, keberanian untuk melangkah bahkan saat jalan terlihat buram. Banyak dari kita sering terjebak dalam iman pasif, sebuah harapan kosong yang menunggu keajaiban datang tanpa usaha nyata. Iman aktif, di sisi lain, menggabungkan keyakinan dengan tekad untuk bergerak maju, meskipun hasil akhirnya belum jelas. Seperti seorang pendaki gunung yang memulai perjalanan tanpa melihat puncak karena diselimuti kabut, ia tetap percaya bahwa langkahnya akan membawanya mendekati tujuan. Iman aktif adalah bahan bakar yang menggerakkan mimpi menuju kenyataan. Keraguan adalah musuh alami dari iman. Ia berbisik, bagaimana jika gagal? Bagaimana jika tidak cukup baik? Namun, iman aktif tidak melawan keraguan dengan menyangkalnya. Sebaliknya, ia menerima keberadaan keraguan, tetapi memilih untuk tidak tunduk padanya. Iman aktif mendorong kita untuk tetap melangkah meski ada rasa takut. Melangkah dengan percaya bukan berarti menghapus semua ketidakpastian, melainkan berarti membangun keyakinan dalam diri bahwa kita memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang. Dalam setiap langkah kecil, ada pernyataan tegas bahwa kita percaya pada kemampuan diri dan tujuan besar yang sedang kita kejar. Ketakutan adalah bayangan yang selalu mengikuti kita, terutama saat kita menghadapi sesuatu yang belum pasti. Namun, ketakutan tidak harus menjadi rintangan. Dengan sikap positif, kita bisa mengubah ketakutan menjadi alat yang memperkuat kita.
Sikap positif bukan tentang berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, melainkan tentang memilih untuk melihat peluang di tengah tantangan. Ketika kita menghadapi tantangan dengan optimisme, kita membuka diri terhadap solusi kreatif dan peluang baru. Sikap positif memungkinkan kita untuk melihat masalah bukan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Kita belajar bahwa ketakutan tidak menghentikan kita. Ketakutan hanya mengingatkan kita bahwa apa yang kita kejar adalah sesuatu yang berarti. Kekuatan iman aktif terletak pada perpaduan antara keyakinan dan tindakan. Ia menuntun kita untuk percaya pada jalan kita, bahkan ketika tampaknya gelap atau tidak pasti. Iman aktif mengajarkan bahwa hasil akhir tidak selalu sepenting proses yang kita jalani untuk mencapainya. Melalui langkah-langkah kecil yang berani, kita belajar bahwa tindakan, tidak peduli seberapa kecilnya, adalah perwujudan nyata dari keyakinan kita. Dalam iman aktif, ada kekuatan untuk melampaui keraguan, mengatasi ketakutan, dan melangkah dengan penuh percaya diri. Saat kita mempraktikannya, hidup menjadi lebih dari sekadar penantian pasif. Ia berubah menjadi perjalanan dinamis di mana setiap langkah membawa kita lebih dekat pada versi terbaik dari diri kita. Sebuah hidup yang tidak hanya dijalani, tetapi benar-benar dihidupi. Iman aktif bukan hanya tentang percaya, tetapi juga bertindak dengan arah yang jelas. Rencana adalah peta jalan yang membantu kita mengubah keyakinan menjadi kenyataan. Membuat rencana yang beriman berarti merancang langkah-langkah strategis sambil tetap menerima bahwa tidak semua detail dapat kita kendalikan. Ini adalah seni menyeimbangkan antara perencanaan dan fleksibilitas. Bayangkan seorang arsitek yang mendesain gedung tinggi. Ia memulai dengan cetak biru, mengetahui bahwa angin, cuaca, atau perubahan kondisi bisa memengaruhi proses konstruksi. Namun, ia tetap bergerak maju, menyesuaikan rencananya saat tantangan muncul. Demikian juga, dalam hidup, rencana yang beriman memberi kita kejelasan tanpa mengunci kita dalam rasa takut akan ketidakpastian. Visualisasi adalah kekuatan luar biasa dalam iman aktif. Dengan membayangkan hasil yang diinginkan, kita menciptakan gambaran mental yang mendorong tindakan kita menuju tujuan tersebut. Otak kita merespons apa yang kita visualisasikan seolah-olah itu nyata. Ketika kita memvisualisasikan kesuksesan, kita membangun keyakinan diri yang memberi energi untuk bertindak. Namun, visualisasi tidak berhenti pada sekadar membayangkan. Ini adalah proses mendalam yang melibatkan perasaan, detail, dan komitmen. Bayangkan diri Anda meraih mimpi besar, bukan hanya melihatnya di kepala Anda, tetapi juga merasakan kebahagiaan, mendengar suara kemenangan, dan merasakan udara segar di puncak pencapaian. Dengan cara ini, visualisasi menjadi alat untuk memperkuat iman aktif Anda. Iman aktif tidak berarti jalan yang selalu mulus. Seringkali, kita menghadapi hambatan yang menguji sejauh mana kita percaya pada tujuan kita. Inilah pentingnya ketekunan. Ketekunan adalah bahan bakar yang menjaga kita tetap bergerak maju, meskipun kemajuan terasa lambat atau nyaris tidak terlihat. Ketika tantangan datang, mudah untuk merasa putus asa atau meragukan perjalanan kita. Tetapi iman aktif mengajarkan kita untuk tetap bertahan, bahkan ketika hasilnya belum terwujud. Ketekunan adalah pengingat bahwa langkah kecil setiap hari lebih berharga daripada lompatan besar yang hanya terjadi sesekali. Cara kerja iman aktif adalah tentang menyatukan keyakinan, rencana, visualisasi, dan ketekunan dalam harmoni yang dinamis. Ia mengajarkan kita bahwa iman bukanlah konsep abstrak, tetapi kekuatan yang memotivasi kita untuk bertindak dengan tujuan. Dalam iman aktif, kita belajar bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian dari keberhasilan. Saat kita membuat rencana dengan penuh keyakinan, memvisualisasikan kesuksesan, dan bertahan meskipun langkah kita lambat, kita tidak hanya mendekati tujuan, tetapi juga mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih tangguh. Inilah kekuatan sejati iman aktif. Mengubah keyakinan menjadi tindakan yang memberi makna pada hidup kita. Setiap perjalanan menuju pertumbuhan diri pasti diwarnai oleh hambatan, terutama ketika berbicara tentang iman. Hambatan ini seringkali tidak terlihat secara fisik, tetapi sangat nyata dalam pikiran dan hati kita.
Rasa takut, keraguan, dan keyakinan yang membatasi diri adalah musuh utama. Rasa takut membisikkan kegagalan, keraguan menahan langkah kita, dan keyakinan yang membatasi mengurung kita dalam zona nyaman yang semu. Namun, penting untuk memahami bahwa hambatan ini bukanlah tanda bahwa kita lemah, melainkan bukti bahwa kita sedang bertumbuh. Hambatan adalah penguji tekad, sebuah undangan untuk melihat lebih dalam ke dalam diri dan menemukan keberanian yang tersembunyi. Ketakutan seringkali muncul sebagai bayangan besar yang membesar-besarkan risiko dan mengecilkan potensi kita. Untuk menghadapinya, kita harus mengubah cara kita memandangnya. Alih-alih melihat ketakutan sebagai rintangan, anggaplah itu sebagai tanda bahwa kita sedang menghadapi sesuatu yang penting. Ketakutan menunjukkan bahwa kita berada di ambang sesuatu yang bermakna, sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Salah satu strategi untuk mengatasi ketakutan adalah dengan mengambil tindakan kecil yang konsisten. Langkah-langkah kecil ini mungkin tidak menghapus ketakutan sepenuhnya, tetapi mereka membangun momentum yang perlahan-lahan melemahkan kekuatan ketakutan. Keraguan, di sisi lain, sering berasal dari pertanyaan yang tak terjawab. Apakah saya mampu? Atau, bagaimana jika saya gagal? Untuk melawan keraguan, kita perlu mengganti pertanyaan ini dengan afirmasi positif. Fokuslah pada kekuatan dan kemampuan yang telah kita miliki, bukan pada kelemahan. Ingatlah bahwa keraguan tidak memiliki kekuatan kecuali jika kita memberinya perhatian yang berlebihan. Keyakinan yang membatasi diri adalah pola pikir yang kita tanamkan tanpa sadar, seringkali berdasarkan pengalaman masa lalu atau suara orang lain. Keyakinan seperti, saya tidak cukup baik, atau ini terlalu sulit untuk saya, adalah rantai yang menahan kita dari potensi sebenarnya. Untuk mengubah keyakinan ini, langkah pertama adalah menyadarinya. Tantang setiap keyakinan yang muncul dengan pertanyaan, apakah ini benar? Dan, apakah ini membantu saya tumbuh? Setelah itu, gantilah keyakinan yang membatasi dengan yang memberdayakan. Misalnya, ubah, saya tidak cukup baik, menjadi, saya selalu belajar dan berkembang. Keyakinan baru ini akan membuka pintu bagi keberanian dan tindakan. Mengatasi hambatan adalah inti dari perjalanan iman aktif. Ketakutan, keraguan, dan keyakinan yang membatasi bukanlah akhir dari cerita, tetapi bagian dari perjalanan yang membentuk kita. Mereka mengajarkan kita untuk menjadi lebih sadar, lebih berani, dan lebih percaya pada diri sendiri. Dalam mengatasi hambatan, kita menemukan kekuatan yang sebelumnya tersembunyi dalam diri kita. Langkah kecil, tekad yang kuat, dan kemauan untuk terus maju, meskipun lambat, adalah kunci untuk melampaui batasan. Iman aktif tidak hanya membuat kita menghadapi hambatan, tetapi juga membantu kita tumbuh melaluinya. Dengan setiap hambatan yang kita atasi, kita semakin dekat pada tujuan, dan yang lebih penting, kita semakin menjadi versi terbaik dari diri kita. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, kita sering terjebak dalam dua waktu yang tidak nyata. Masa lalu yang telah berlalu, dan masa depan yang belum datang. Kita merenungkan kesalahan yang lalu, atau merencanakan apa yang mungkin terjadi, sehingga kehilangan momen paling berharga saat ini. Paradigma menjadi mengajarkan kita seni kesadaran penuh, yaitu kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam detik ini, tanpa beban penyesalan atau kecemasan. Hidup di saat ini adalah latihan yang menuntut keberanian, berani untuk tidak terjebak dalam kenangan yang sudah tidak relevan, berani untuk tidak membiarkan bayangan masa depan membayangi kebahagiaan hari ini. Ketika kita hadir sepenuhnya, kita tidak hanya melihat hidup dengan lebih jernih, tetapi juga merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Seperti bunga yang bermekaran di tengah taman, hidup kita menjadi indah bukan karena masa lalu atau masa depan, tetapi karena kita memilih untuk mekar di sini, sekarang. Paradigma menjadi tidak menuntut kita untuk mengubah dunia luar, tetapi untuk mengubah dunia dalam diri kita. Ini adalah perjalanan pengembangan diri, di mana fokusnya bukan pada kendali atas orang lain atau situasi, tetapi pada transformasi diri menjadi versi terbaik. Dalam perjalanan ini, kita belajar mengenali potensi sejati kita. Kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan mulai menyadari bahwa setiap orang memiliki jalan uniknya masing-masing.
Fokus pada diri berarti menerima siapa kita, namun tetap berkomitmen untuk terus belajar dan bertumbuh. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Di akar dari banyak kegelisahan kita adalah kebutuhan untuk mengendalikan segala sesuatu. Kita mencoba mengontrol hasil, reaksi orang lain, dan bahkan takdir. Tetapi, semakin keras kita mencoba memegang kendali, semakin besar kekecewaan yang kita rasakan ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Paradigma menjadi mengundang kita untuk melepaskan kendali ini dan menemukan kedamaian di dalamnya. Melepaskan kendali bukan berarti menyerah atau tidak peduli, melainkan tentang menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar jangkauan kita. Ini adalah pengakuan bahwa kita tidak harus mengetahui semua jawabannya, tidak harus memperbaiki semua masalah, dan tidak harus menjadi segalanya untuk semua orang. Dalam penerimaan ini, kita menemukan kebebasan yang sejati. Kita belajar bahwa kedamaian tidak berasal dari mengontrol hidup, tetapi dari hidup dengan integritas dan kehadiran penuh. Paradigma menjadi adalah undangan untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih otentik dan bermakna. Hidup di saat ini, fokus pada pengembangan diri, dan melepaskan ilusi kendali adalah kunci untuk menemukan kedamaian yang sejati. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk melakukan dan beralih pada menjadi, kita membuka ruang bagi pertumbuhan, cinta, dan kedamaian. Dalam paradigma ini, hidup menjadi perjalanan yang tidak lagi dipenuhi dengan tuntutan untuk mencapai sesuatu di luar diri kita. Sebaliknya, itu menjadi perjalanan menuju diri kita yang sebenarnya, sebuah keberadaan yang penuh dengan kebijaksanaan, kedamaian, dan kekuatan sejati. Rasa syukur adalah kunci untuk mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Saat kita melatih diri untuk bersyukur, kita tidak hanya melihat kebaikan dalam situasi yang sempurna, tetapi juga menemukan keindahan dalam hal-hal yang sederhana dan bahkan dalam tantangan. Rasa syukur membuka pintu menuju kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan yang bergantung pada hal-hal eksternal. Latihan rasa syukur bisa dimulai dengan sederhana. Tuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Hal-hal ini tidak perlu besar. Bisa saja secangkir kopi hangat, sinar matahari pagi, atau senyuman dari orang yang Anda cintai. Dengan melatih kebiasaan ini, kita mulai melihat bahwa hidup, meskipun tidak selalu sempurna, penuh dengan berkah kecil yang sering kita abaikan. Rasa syukur tidak hanya mengubah hari-hari kita, tetapi juga hati kita, membuatnya lebih ringan dan penuh kedamaian. Ketika kita memegang dendam atau kemarahan, sebenarnya kita yang terbebani. Energi yang seharusnya kita gunakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, terjebak dalam rasa sakit masa lalu. Memaafkan adalah jalan menuju pembebasan, bukan untuk membenarkan kesalahan orang lain, tetapi untuk membebaskan diri kita sendiri dari belenggu yang tak terlihat. Memaafkan tidak berarti melupakan atau mengabaikan luka, tetapi memilih untuk tidak membiarkannya menguasai kita. Ini adalah tindakan keberanian dan kasih, baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Ketika kita memaafkan, kita menciptakan ruang dalam hati untuk cinta, kebahagiaan, dan kedamaian. Dalam praktiknya, maafkanlah satu orang, satu tindakan, atau bahkan diri Anda sendiri setiap hari. Anda akan merasakan perubahan besar dalam hidup Anda. Dunia membutuhkan lebih banyak teladan positif. Orang-orang yang hidup dengan integritas, kasih, dan keberanian. Menjadi teladan bukan berarti sempurna, tetapi hidup dengan otentisitas yang menginspirasi orang lain. Ketika kita melatih iman aktif dalam tindakan nyata, kita tidak hanya mengubah hidup kita, tetapi juga memengaruhi orang-orang di sekitar kita. Menjadi teladan bisa dimulai dari hal-hal kecil. Menawarkan kata-kata penyemangat kepada orang yang sedang berjuang, mendengarkan dengan sepenuh hati, atau menunjukkan kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Sikap positif ini seperti riak di air, yang menyebar dan menyentuh kehidupan banyak orang. Ketika kita menjadi contoh hidup dari nilai-nilai yang kita yakini, kita tidak hanya memengaruhi orang lain, tetapi juga memperkuat iman kita sendiri. Penerapan praktis iman aktif adalah tentang menjadikannya bagian nyata dari kehidupan kita sehari-hari. Melatih rasa syukur, mempraktikkan memaafkan, dan menjadi teladan positif adalah cara-cara sederhana namun kuat untuk menghidupkan iman kita.
Dalam setiap tindakan kecil ini, kita menemukan makna yang lebih dalam dan hubungan yang lebih tulus dengan diri kita sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Hidup dengan iman aktif tidak memerlukan langkah-langkah besar yang dramatis. Sebaliknya, ia tumbuh melalui tindakan-tindakan sederhana yang konsisten, yang perlahan namun pasti mengubah cara kita melihat, merasakan, dan menjalani hidup. Melalui penerapan iman aktif, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga membawa cahaya ke dalam hidup orang lain, menciptakan dunia yang lebih baik satu tindakan kebaikan pada satu waktu. Iman bukan hanya sesuatu yang kita panggil dalam masa-masa sulit, tetapi sebuah fondasi yang membimbing setiap aspek kehidupan kita. Ketika iman menjadi gaya hidup, kita tidak lagi terjebak dalam pola pikir reaktif yang hanya bergerak saat keadaan memaksa. Sebaliknya, kita hidup dengan keyakinan yang memengaruhi cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Hidup dengan iman adalah tentang mempercayai bahwa setiap hari, terlepas dari tantangan yang kita hadapi, membawa kesempatan untuk pertumbuhan. Ini berarti memandang setiap momen sebagai bagian dari rencana yang lebih besar, meskipun hasil akhirnya belum terlihat. Dengan menjadikan iman sebagai gaya hidup, kita menciptakan ruang untuk kebahagiaan, keberanian, dan kedamaian yang tidak tergoyahkan oleh keadaan eksternal. Iman yang hidup tidak pernah statis. Ia adalah kekuatan dinamis yang berkembang seiring dengan perjalanan kita. Hidup dengan iman berarti membuka diri terhadap pembelajaran baru, baik melalui pengalaman pribadi maupun dari orang lain. Setiap tantangan, keberhasilan, dan bahkan kegagalan adalah guru yang berharga. Pertumbuhan tidak selalu datang dalam lompatan besar. Seringkali, ia hadir melalui langkah-langkah kecil yang konsisten. Hidup dengan iman mengajarkan kita untuk menghargai proses, bukan hanya hasil. Dalam setiap momen pembelajaran, kita menemukan bahwa iman bukan hanya tentang percaya pada sesuatu yang lebih besar di luar sana, tetapi juga percaya pada potensi yang ada di dalam diri kita. Iman yang sejati tidak hanya hidup dalam diri kita, tetapi juga memancar ke orang-orang di sekitar kita. Ketika kita berbagi keyakinan dengan orang lain, melalui tindakan, kata-kata, atau kehadiran kita, kita menjadi sumber inspirasi. Berbagi iman tidak selalu berarti memberikan nasihat atau pengajaran, terkadang, itu berarti menjadi pendengar yang baik, memberikan dukungan tanpa syarat, atau hanya menunjukkan bahwa harapan masih ada. Berbagi keyakinan juga memberdayakan orang lain untuk menemukan kekuatan mereka sendiri. Ketika kita hidup dengan iman, kita menunjukkan bahwa ketakutan bisa diatasi, tantangan bisa dilalui, dan hidup bisa menjadi lebih baik. Dalam proses ini, kita tidak hanya memperkuat iman kita sendiri, tetapi juga menciptakan dampak positif yang meluas ke komunitas kita. Hidup dengan iman adalah perjalanan yang tidak memiliki akhir, karena iman adalah kekuatan yang terus tumbuh dan berkembang. Ketika kita menjadikannya sebagai gaya hidup, terus belajar, dan berbagi keyakinan dengan orang lain, kita menciptakan hidup yang penuh makna dan tujuan. Iman bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang cara kita menjalani setiap hari dengan keyakinan, keberanian, dan kasih. Ini adalah panggilan untuk menjadi cahaya di dunia yang seringkali diliputi ketidakpastian dan ketakutan. Dengan hidup dengan iman, kita tidak hanya mengubah diri kita sendiri, tetapi juga membantu menciptakan dunia di mana harapan, cinta, dan keberanian menjadi kekuatan yang mempersatukan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.